SY Moto 50 lagi nih. SY Moto 50 lagi. Warna merah. Disebut warna merah. Sebetulnya sih ini warna merah bukan sih? Jadi disebut warna merah itu karena rangkanya ini warna merah. Jadi dasar ngambil kata model warna merah itu dari satu rangka warnanya merah. Yang kedua, stikernya ini warna merah. Jadi yang membedakan antara warna hitam, warna merah, warna oranye itu cat frame atau rangka warna stiker itu ya. Jadi oh ini juga nih handle. Ini handle merah juga ya. Oke, ini pernah saya bahas kemarin di video sebelumnya itu tentang SY Moto Series, dan yang pertama kita bahas waktu itu SY Moto 50. Ini cocoknya buat anak-anak yang usianya yang kelas 1, 2, 3 SD ya, 6, 7, 8 tahun mungkin ya. Ya sampai 9 tahun juga bisa, tergantung postur tubuh. Soalnya ini SY Moto ini tingginya ini dari lantai ke jok ke sini 65 cm ya. Nah, ini mesinnya 4 tak. Terus bahan bakarnya bensin murni. Cara perawatannya secara garis besar ini perawatan seperti motor motor bebek gitu. Kalau dulu itu kan ada motor bebek zaman saya itu ada Honda Grand, Astrea Supra. Nah, seperti mirip-mirip itulah. Jadi sama menggunakan karburator. Jadi secara simpelnya itu perawatannya yang penting ganti oli paling, terus setting-setting rantai, kenceng-kencengin baut, bersihin karburator, dan itu bisa dilakukan oleh bengkel umum lah bisa. Tapi bengkelnya bukan bengkel yang apa ya? Kan bengkel itu macam-macam ya. Ada bengkel yang baru buka, belum mahir, baru juga belajar ngebengkel, buka bengkel. Ada yang bengkel sambil belajar dia ngebengkel, ada yang bengkel yang memang sudah profesional membuka bengkel. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti mau servis, cari bengkel di wilayah Anda yang bengkelnya memang sudah hatam lah dengan motor seperti ini, dengan motor bebek. Tapi kalau bengkel motor harusnya sih dia menguasai, mau motor bebek, motor karburator, motor injection, itu harus menguasai. Kalau yang namanya bengkel, kalau nggak bisa menyelesaikan motor menyervis, berarti bukan bengkel dong. Cuma belajar jadi bengkel. Dan kita bahas dulu bengkel nih, soalnya ini kan nanti dengan perawatan hubungannya. Biasanya kalau bengkel itu bengkel yang sudah hatam, bengkel yang sudah pinter, yang sudah banyak memakan garam, banyak pengalamannya, kayak ilmunya, bengkel-bengkel yang udah lama. Biasanya itu dia masih bisa yang sekiranya ini masih diperbaiki tapi bagus lagi. Seperti itu. Misalkan cara benerin karburatornya banjir misalkan. Sebetulnya kan banjir karburator itu gampang. Itu kan masalahnya ada di pelampung. Pada saat jarum pelampung disuruh nutup karena tekanan bahan bakar bocor, itu bisa diakibatkan ada kotoran di jarum pelampung. Nah, dari contoh hal tersebut, kalau bengkel yang sudah berpengalaman, pasti dia bisa mengakali dengan cara membersihkan pelampung tersebut, jarum pelampung dipasang lagi dan nggak banjir lagi. Tapi kalau misalkan bengkelnya yang baru-baru belajar jadi bengkel, udah ganti karburatornya atau gimana, kan bisa aja seperti itu. Atau misalkan yang, oh ini pengen settingannya kayak gini, kalau bengkel-bengkel yang sudah jago itu kan paling diganti parkitnya, jarum-jarum, ya seperti apa? Bukan jarum-jarum, lubang-lubang bahan bakarnya yang ada spuyer ya, seperti itu diganti, di setting-setting. Nah, kalau bengkel-bengkel yang handal seperti itu, ya. Jadi kalau ada keluhan itu bisa dibawa ke bengkel umum, tapi bengkel jangan asal bengkel aja lah intinya gitu ya. Oke. Nah, ini kan mesin 4 tak, pakai starter elektrik. Nih, kunci kontak sekali langsung starter. Nah, starter
tidak pakai engkol. Tidak pakai engkol ya, kalau yang motor matic seperti ini. Kalau yang pakai engkol itu yang manual. Jadi yang manual itu biasanya pakai engkol sama pakai starter juga. Kalau ini hanya pakai. Nah, berarti saya kasih tahu juga, ini kan untuk menghidupkan mesin itu sangat mengandalkan dari baterai atau aki. Berarti baterainya itu harus selalu kuat arus listriknya. Nah, baterai ini kan pada saat starter dia mengeluarkan energi karena menggerakkan starter kan. Pada saat menyalakan lampu juga itu mengeluarkan energi. Nah, baterai ini akan diisi kembali arus listriknya itu dari spool, ada pengisian, ada spool magnet, nanti akan diisi kembali ke aki. Jadi pada saat akinya turun voltasenya, langsung nanti masuk lagi dari dari magnet melalui rangkaian, ada kiprok segala macam. Nah, biasanya ini kalau misalkan lupa mematikan kunci kontak, itu bisa terjadi akinya drop, dan ini nggak bisa diengkol. Dan juga kalau misalkan SCM Moto ini kan, kalau motor zaman dulu kayak motor bebek Supra, kalau akinya habis masih bisa kan di start jongklok, hidup lagi, yang penting ada perputaran. Kalau ini ya nggak bisa di start jongklok karena matic. Nah, jadi jangan lupa mematikan kunci kontak kalau supaya akinya tidak drop. Nah, gimana kalau saya memang kelupaan nih, misalkan kelupaan kunci kontaknya di on terus sampai akinya habis drop. Nah, itu caranya, solusinya paling dipancing, di jumper. Kalau yang emergency. Tapi kalau yang santai, udah aja buka akinya, dicas dulu akinya ke pengisian aki itu ya, dicas dulu. Nanti kalau misalkan sudah bagus, pasangkan lagi, pasti nyala. Dan nanti akan mengisi lagi. Kalau akinya masih bagus, nanti akan stabil lagi, seperti itu. Itu ya. Jadi terus ada tadi yang di jumper. Jumper misalkan di jumper itu dipancing. Kalau misalkan akinya drop, suasananya sangat emergency, misalkan malam jauh kemana-mana, cari aki yang sama 12 volt, aki motor, bawa kabel 2. Nanti tinggal positif ke positif, negatif ke negatif, disambungkan aja. Otomatis kan kepancing. Kalau sudah bisa nyala, mesin nyala, udah lepasin aja, nanti mengisi sendiri. Kalau akinya bagus berarti nanti stabil lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Yang nggak paham ya udahlah. Kalau yang nggak paham nanti bawa ke bengkel aja kalau ada apa-apa. Seperti itu. Yang pasti kalau tidak tahu tentang mesin, tidak tahu tentang motor, jangan dioprak-oprek sendiri lah gitu. Karena resikonya kan lumayan juga. Kalau misalkan oprak-oprek sendiri, maksudnya resikonya malah pusing sendiri gitu. Ya udahlah, kalau misalkan profesinya bukan di otomotif, udahlah jangan ngoprak-ngoprak otomotif aja. Kecuali kalau emang pengen tahu gitu, pengen tahu, penasaran segala macam, pengen belajar, ya boleh-boleh aja sih gitu. Oke, tadi itu hanya sedikit cerita aja karena banyak yang, ya maksudnya ini kejadian dari beberapa konsumen yang nanya gini gimana, ini gimana. Jadi itu tipsnya aja dari saya. Sebetulnya sih simpel sih motor-motor seperti ini, apalagi kalau misalkan yang di bidangnya, yang tahu otomotif, ini gampang. Tapi kan kalau yang nggak tahu, bukan di bidangnya kan nggak ngerti, ya sama aja kayak gitu ya. Oke, paham ya maksud saya? Ini SCM Moto dipesan oleh Bapak Siari Alfitra di Kecamatan Jangkat, Merangin, Jambi. Jambi. SCM Moto 50 cc. Kita tes dulu. Kunci kotak pertama ini untuk starter. Nah, ini kunci kotak yang kedua kali ini itu lampu. Nah, lampunya udah oke. Ini dipakai dewasa bisa nggak? Bisa. Maksud dipakai dewasa bisa itu, bisa sih bisa. Cuma kalau ketahanan, kalau dipakai sama dewasa mungkin ketahanannya ya beda dengan dipakai sama anak-anak gitu. Karena ini kan bukan untuk dewasa, kan untuk anak-anak. Nah, ngeng. Tenaganya oke, torsinya panjang ini, langkah. Ini
Udah, kita packing aja. Udah oke nih. Bagi yang misalkan mau beli, tapi misalkan pengen rakit sendiri supaya mengurangi ongkos kirim lebih murah, bisa dikirim dalam box. Tapi ya yang harus bisa merakitnya. Merakitnya itu kan pasang stang, terus pasang apa lagi ya? Roda depan, pasang lampu, pasang spakbor, pasang aki, pasang standar, footstep. Kalau orang-orang di bidangnya tentang otomotif, bengkel pasti bisa. Tapi yang kalau nggak bisa, udah terima, udah dirakit aja seperti ini. Kalau bisa dibilang ini SCM Moto 50 menurut saya ini recommended. Karena kenapa? Mesinnya 4 tak, spare partnya juga tidak terlalu rumit. Karena ini secara garis besar persamaan ke C-seriesnya banyak. Ya, terus bahan bakar murni, torsinya lumayan. Dan ini lebih panjang berisi. Oke, untuk anak kelas 1, 2, 3 ini bisa recommended. Oke ya, kita packing dulu. SCM Moto 50 cc mini trail mesin 4 tak matic ban 10-12 ya. Ini buat Bapak siapa nih? Siarial Pitra di Merangin, Jambi, sudah beres di packing. Ini nanti kalau sudah sampai tinggal pasang kabel aki, isi bahan bakar dan langsung di starter ya. Oke, kita berangkatkan juga malam ini ke JNT Cargo, dan di depan juga sudah ada JNT Cargonya. Ki, angkut Ki. Ini ke Jambi itu biasanya pengiriman ke Jambi itu kurang lebih sekitar 7 hari ya. Karena sekarang sudah mulai normal pengiriman ke seluruh Indonesia. Ini menggunakan JNT Cargo ya. Nanti resinya, nomor resinya bisa di tracking di jtcargo.co.id. Jadi kalau misalkan nomor resi sudah bisa di tracking, nanti bisa dipantau perjalanannya sampai ke tujuan mulai dari sini. Oke, terima kasih ya Pak Bos dari Jambi yang sudah order SCM Moto 50. Nanti saya kirimkan via WhatsApp resinya. Sampai jumpa di next video.